Saat sudah berumah tangga, ada banyak hal yang perlu kita kelola. Salah satunya kebutuhan rumah tangga. Jangan sampai dalam kehidupan rumah tangga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi yang menyebabkan rumah tangga menjadi kurang harmonis. Mengapa harus mengelola kebutuhan rumah tangga? Ada banyak alasan mengapa kita perlu mengelola kebutuhan dalam rumah tangga dengan baik. Hal ini termasuk agar lebih mudah melacak dan juga mengetahui pengeluaran, kemudian mengaturnya agar lebih efisien. Nah, ini adalah beberapa alasan mengapa kita perlu mengelolanya. Yang pertama, agar kebutuhan tercukupi. Dengan mengelola kebutuhan dalam rumah tangga, kita tidak bingung kemana saja uang terpakai selama ini. Selain itu, kebutuhan pokok juga akan terpenuhi terlebih dahulu dengan baik dibandingkan dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan pokok tersebut seperti makan harian, minum harian, tagihan, transportasi, biaya pendidikan, cicilan, dan masih banyak lagi. Itulah mengapa mengelolanya dengan baik adalah hal yang perlu diprioritaskan agar kebutuhan tercukupi. Yang kedua yaitu kebutuhan sesuai penghasilan. Hal ini berarti agar jumlah penghasilan dapat menutupi seluruh kebutuhan dengan maksimal. Bagi kita yang memiliki jumlah penghasilan kecil, kemudian kebutuhan terasa banyak, maka penuhi dahulu hal-hal penting sesuai kebutuhan. Cara tersebut sangat membantu agar kebutuhan kita tetap tercukupi sesuai dengan penghasilan. Jangan sampai kebutuhan tidak tercukupi hanya karena pengelolaan yang tidak dilakukan dengan benar. Sebagai solusi, bisa mencoba untuk menambah jam lembur dan sebagainya. Yang ketiga yaitu evaluasi keuangan. Saat pengelolaan kebutuhan dapat dilakukan dengan tepat, maka tentu akan lebih mudah dalam mengevaluasi kebutuhan. Kita bahkan bisa lebih mudah dalam melacak apa saja pengeluaran yang sudah dilakukan dalam bulan ini atau bulan sebelumnya. Cara untuk melakukan evaluasi keuangan dalam rumah tangga ini dilakukan demi memperoleh keuangan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga semestinya melibatkan pasangan agar nantinya kebutuhan dapat terkelola dengan baik. Yang keempat yaitu mendapat sumber penghasilan. Setelah keuangan dikelola, tentu akan lebih mudah dalam mengetahui apa aja sih kebutuhan yang perlu dicukupi. Dalam hal ini yang juga bisa menjadi alasan untuk mendapatkan sumber penghasilan baru. Terlebih jika penghasilan utama belum mencukupi kebutuhan secara maksimal. Hal tersebut berarti sumber penghasilan dalam sebuah keluarga memang dalam keadaan kekurangan atau butuh tambahan. Nah, oleh karena itu tidak ada salahnya untuk mencari sumber penghasilan baru agar mencukupi pengeluaran yang diperlukan tersebut. Oke, berikut adalah strategi mengelola kebutuhan dalam rumah tangga. Ada banyak strategi yang bisa kita lakukan untuk mengelola kebutuhan di dalam rumah tangga. Dengan cara pengelolaan yang tepat, maka tidak akan ada masalah dalam mencukupi kebutuhan tersebut. Berikut diantaranya adalah yang pertama, kita ketahui sumber pendapatan. Kita beserta pasangan perlu mengetahui sumber pendapatan yang dimiliki secara keseluruhan. Bagaimana cara mengetahui total seluruh pendapatan? Caranya yakni dengan menulis sumber gaji baik dari pihak istri maupun dari pihak suami. Selanjutnya, jumlahkan keseluruhan pendapatan tersebut. Hasil dari keseluruhannya yang sudah dijumlahkan tersebut nantinya bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Usahakan kebutuhan yang ada itu tidak melebihi total dari pendapatan. Strategi yang kedua yaitu susun kebutuhan. Sebelum menyusun kebutuhan yang diperlukan, ada baiknya untuk menghitung total pendapatan terlebih dahulu. Kemudian kategorikan anggaran dengan cara menyusun kebutuhan secara umum seperti makanan, perlengkapan, keperluan rumah, transportasi, kesehatan, dan juga lainnya. Kategori yang sudah ada tersebut biasanya bisa saja berubah-ubah sehingga ada baiknya untuk menambah lebih sedikit. Dengan begitu, keuangan kita tidak akan terkuras habis atau bahkan kurang saat memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Strategi yang ketiga yaitu sesuaikan penghasilan. Sangat penting bagi kita untuk menyesuaikan penghasilan dengan kebutuhan yang ada. Rumus yang bisa dilakukan adalah jika pengeluaran lebih besar dari penghasilan, maka tentu keuangan akan menjadi sangat bermasalah. Untuk itu, sangat penting bagi kita menyesuaikan jumlah penghasilan dengan kebutuhan yang diperlukan. Terlebih jika kebutuhan tersebut masih bersifat keinginan dan tidak terlalu penting. Kalau sudah begitu, maka perlu membatasi pengeluaran sesuai dengan penghasilan. Strategi yang keempat yaitu gunakan rumus. Terdapat rumus yang bisa kita gunakan untuk mengelola kebutuhan yakni 50, 30, 10, 10. Lantas apa artinya rumus tersebut? Artinya adalah 50% dialokasikan untuk kebutuhan pokok, contohnya seperti biaya makan, belanja,
transportasi, dan juga lainnya. Kemudian 30% untuk membayar cicilan atau tagihan rutin bulanan yang ada. Selanjutnya 10% untuk investasi dan 10% lagi untuk biaya tak terduga atau dana darurat. Kita juga bisa membuat rumus sendiri sesuai dengan keinginan, kemudian kita menerapkannya. Lanjut, yang kelima yaitu kelola dengan terbuka. Kebutuhan ini perlu kita kelola dengan sifat yang terbuka. Kita bisa berdiskusi dengan pasangan agar nantinya kebutuhan tersebut dapat tercukupi sesuai dengan apa yang diperlukan. Tidak perlu lagi saling tertutup yang hanya akan menyebabkan masalah lain. Terlebih, setiap penghasilan orang tentu memiliki penghasilan yang berbeda. Jangan sampai kita menyamakan dengan penghasilan tetangga. Kelola uang secara terbuka bersama pasangan sesuai dengan penghasilan berdua. Jika perlu, buat strategi pengelolaan yang terbaik bersama. Yang keenam yaitu lacak pengeluaran. Ada baiknya pengeluaran yang dilakukan sesuai dengan daftar kebutuhan. Hal ini dilakukan demi memastikan semua keperluan dapat tercukupi dengan lancar. Jika perlu, lacak pengeluaran kita setiap minggunya untuk mengetahuinya. Tidak perlu repot dalam melakukan pelacakan karena saat ini sudah tersedia banyak banget aplikasi yang bisa digunakan. Kita bisa menggunakan aplikasi khusus untuk menghitung pengeluaran rumah tangga serta memudahkan pencatatan pengeluaran. Strategi yang ketujuh yaitu evaluasi pengeluaran. Nah, setelah kita melacak pengeluaran, ada baiknya juga untuk mengevaluasi pengeluaran tersebut. Pasalnya, terkadang pengeluaran rumah tangga tidak berjalan dengan baik. Itulah mengapa kegiatan evaluasi perlu dilakukan dan ubah jika diperlukan. Apabila pengeluaran tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan, maka tentu akan berdampak terhadap keuangan rumah tangga. Kita bisa mengevaluasi hal tersebut, kemudian merencanakan kembali pengelolaan kebutuhan bersama pasangan. Yang kedelapan yaitu jalin komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga ya teman-teman. Untuk mengelola kebutuhan sendiri sangat penting bagi kita untuk menjalin komunikasi dengan pasangan. Meski pada dasarnya tidak mudah untuk menyatukan dua kepala menjadi satu. Hanya saja pasangan yang tidak membicarakan hal ini bisa saja mendapatkan hasil pengelolaan yang buruk. Jangan sampai kita mengalami hal tersebut ya teman-teman. Ada baiknya untuk menjalin komunikasi bersama pasangan untuk mengelola kebutuhan. Strategi yang terakhir yaitu pertimbangkan kapan berhutang. Untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga, pastikan tidak akan ada hutang yang dilakukan. Meski berutang bisa saja dilakukan, namun tentu saja akan memberi beban di waktu mendatang. Ada baiknya untuk menghindari hutang demi keamanan keuangan. Jika dirasa perlu berhutang, maka pastikan sumber penghasilan kita sudah bertambah. Dengan bertambahnya sumber penghasilan, maka semakin bertambah pula keuangan. Hal ini akan menyebabkan hutang dapat terlunasi dengan lebih mudah dan juga cepat. Oke, itu adalah beberapa cara mengelola kebutuhan rumah tangga dengan baik. Sangat penting bagi kita untuk menerapkan beberapa cara yang sudah aku sebutkan tadi ya. Pasalnya, kebutuhan dalam rumah tangga yang tercukupi dengan baik tentu akan semakin menambah keharmonisan hubungan setiap pasangan. Oke, untuk video kali ini aku cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai di akhir video. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.